Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah pengacara rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir batin, khususipun Islam iman. Kaping kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam untuk selamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Sesarengan monggo kita tiga kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi dicatat dados salah satu ngalipun amal kesehatan kita. Allahumma amin. Kita lajengaken Bapak Ibu tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah, kita mlebet ayat 51 nggih. Wa idz wa'adna Musa arba'ina laila. Ayat 41 surat Al-Baqarah. Sampun Bapak Ibu. Kita waos ayat 51 ngantos 53. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma akhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat niki masih melanjutkan ayat-ayat tentang Bani Israel. Kemarin Allah Subhanahu wa taala sudah berkenan untuk di dalam kisahnya niku menyelamatkan kaum Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan bala tentaranya, di mana Nabi Musa atas izin Allah berhasil membawa kaum Bani Israel meninggalkan Mesir lewat cara yang tidak biasa, yaitu Allah membelahkan laut untuk mereka supaya mereka bisa menyeberangi napa niku wilayah Mesir yang dibatasi dengan laut niku untuk meninggalkan negeri Mesir. Lalu Allah lewat laut itu pula menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah itu, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sebelum ini Nabi Musa niku belum mendapatkan wahyu berupa Taurat niku. Jadi Nabi Musa hanya ketika di Sinai niku beliau mendapatkan nubuwah, mendapatkan bahwa kamu tak angkat menjadi rasul Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Kamu nanti menyelamatkan Bani Israel gitu. Tapi belum ada aturan-aturan seperti apa.
eh, wahyu Taurat niku belum ada. Tapi bahwa Nabi Musa sudah diangkat menjadi rasul, iya, diperintahkan untuk berdakwah, mengajak pada kebaikan, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaum Bani Israel niki diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun ngoten niku, Allah Subhanahu wa taala niku membuat janji pertemuan dengan Nabi Musa selama 30 hari ditambah 10. Nanti lengkapnya 40 hari. Selama itu Nabi Musa niku menyendiri untuk menerima wahyu niku. Kaum Bani Israel diserahkan kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun. Jadi ketika Nabi Musa niku menyendiri untuk menerima wahyu selama 30 mestinya ditambah 10 hari, niku sing mimpin kaum Bani Israel niku Nabi Harun. Nah, ceritanya Bapak Ibu rahimakumullah, di antara kaum Bani Israel itu ada yang namanya Musa Samiri, yang biasa kita kenal Samiri. Selama rentang 40 hari niku, Samiri niku kemudian membuat patung dari lembu atau sapi, patung dari sapi, yang itu bisa mengeluarkan suara atas izin Allah. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa Samiri ini bisa melihat malaikat Jibril lah. Labete malaikat Jibril ini bekasnya malaikat Jibril itu diambil, itu yang bisa menyebabkan patung yang terbuat dari emas buatan Samiri itu bisa mengeluarkan suara. Intinya adalah ketika Nabi Musa meninggalkan kaum Bani Israel selama 40 hari untuk menerima wahyu, selama itu pula kemudian kaum Bani Israel ini malah menyembah patung dari emas yang dibuat oleh Samiri. Emasnya itu dari mana? Dikatakan bahwa emasnya itu hasil ikhtilas, hasil kasarannya itu nyuri lah. Jadi kaum Bani Israel dulu itu kan pembantunya orang-orang Mesir, orang-orang Koptik. Ketika itu mereka ngambili emas yang dimiliki oleh orang-orang Mesir itu dibawa pergi. Jadi ketika mereka pergi itu sebagian masih mengambil emas yang sebenarnya itu bukan milik mereka. Bagaimanapun kan ini sesuatu yang nggak baik ya. Meskipun yang diambil itu adalah orang-orang yang juga nggak baik. Jadi, kaum Koptik, kaumnya Fir'aun itu kan waktu niku membuat orang yang nggak baik. Harta mereka niku diambil oleh Bani Israel. Bagaimanapun mengambil sesuatu yang nggak baik, mengambil sesuatu secara tidak benar, meskipun yang memiliki adalah orang kafir itu nggak boleh. Ini misalnya awak dewe dumeh wong rape tak sibuk wae. Niku terlarang, niku nggak baik. Nah, dikatakan di dalam tafsir yang lain bahwa Allah niku menghukum orang-orang Bani Israel, mengujinya karena apa? Karena harta yang mereka miliki, ya emas niku berasal dari sumber yang nggak baik. Lah oleh Samir ini emasnya dikelumpuki, lalu kemudian dicairkan, lalu dibuat cetakan, dimasukkan ke cetakan yang menyerupai patung sapi. Patung sapi ini yang terbuat dari emas emas hasil ngumpul di mereka niku yang kemudian disembah. Nah, di sini Allah mengingatkan wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan. Ingatlah wahai kaum Bani Israel akan nikmatku yang aku berikan kepadamu,
yaitu ketika kalian menyembah patung anak sapi sepeninggal Nabi Musa untuk menemui Tuhannya, untuk menerima wahyu. Selama 40 hari, lalu Allah di ayat berikutnya, ayat 52, lalu Allah memaafkan kalian. Jadi kudune loh kaum Bani Israel niku sudah mengalami kondisi sing ngedap-ngedapi ngoten. Wis diselametke Gusti Allah dari kejaran Firaun dengan cara yang tidak normal ngoten niku kudune orang yang seperti itu lek matur nuwun karo Gusti Allah niku lak tenanan. Lek nyembah, lek yakin niku kan kudune tenanan. Karena dia benar-benar menyaksikan sesuatu yang niku di luar nalar. Harusnya yakinnya kepada Allah niku kan tenanan. Tetapi sing mestine ngoten niku, lalu mereka kemudian saat ditinggal Nabi Musa untuk menerima wahyu, malah menyembah patung sapi, itu pun Allah memaafkan mereka. Ini kan nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Harusnya mereka mendapatkan azab, itu layak. Karena yes orang matur nuwun malah membangkang. Kudune dia semakin munduk-munduk nyembah kepada Allah, tapi nyatanya mereka malah memilih untuk menyembah selain Allah, yaitu menyembah patung. Kudune itu Allah itu kan layak untuk marah, tetapi Allah tetap memberi ampun kepada mereka. Sing ngamuk-ngamuk Nabi Musa di ayat yang lain dikatakan Nabi Musa ketika menerima wahyu itu kan ada loh niku zaman biyen diceritakan kados sahabat nyawong jangan biyen nulis kan semacam batu nopo-nopo ngoten kan yang bisa ditulis karena belum ada buku. Nabi Musa pulang itu kan membawa loh niku isine ya nopo niku wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan kepada kaum Bani Israel. Dan Nabi Musa teko, kemudian melihat mereka itu malah do nyembah-nyembah patung sapi. Nabi Musa kan emosi, lalu kemudian di dalam ayat dikatakan bahwa Nabi Musa menarik janggut Nabi Harun. Kasarane piye tak amanai kon jogo umat kok malah bonjarke menyembah patung. Karena Nabi Harun kemudian bilang ya benar malah tahu jati lahirin. Dulurku, kowe aja narik-narik jenggotku yo ora masalah aku orang ngandani ning Bani Israil iki dikandani memang orang ngandel. Lalu kemudian Samiri dipanggil, ditanya oleh Nabi Musa, iki piye iki maksudmu piye iki kok kamu melakukan seperti ini? Aku loh pergi dalam rangka untuk mendapatkan wahyu dari Allah untuk kalian. Aku teko malah kowe do ngene. Karepmu piye? Lalu kemudian Samiri memberi klarifikasi bahwa saya melihat tapak kaki nopo niku malaikat Jibril lalu aku mengambilnya kemudian dengan itu dipakai untuk membuat dicampur untuk membuat patung sapi niku sehingga bisa mengeluarkan suara dan Bani Israel tak bilang bahwa ini adalah Tuhan kalian maka sembahlah mereka sembahlah dia ngoten nggih. Nabi Musa ngamuk tenan supaya patung itu dibuang nopo niku laut lalu kemudian mengusir Samir. Ya itu kelakuannya kaum Bani Israel ditinggal nabine ngaten nggih niku malah berkhianat memilih untuk menyembah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala padahal belum kering atau belum hilang dalam ingatan mereka sebelumnya Allah sudah menyelamatkan mereka. Di dalam tafsir lain dikatakan gitu, di khawatirnya Syekh Mutawalli Syarawi belum mengatakan gitu.
pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini Bapak Ibu, bahwa sesuatu yang haram apabila itu kita konsumsi, kita miliki, maka hasil yang kita peroleh adalah laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketidakbaikan. Saat kita niku mengonsumsi atau mengambil sesuatu yang tidak baik, hasil yang kita terima adalah sesuatu yang tidak baik pula. Itu beliau mengambil dari kisah Bani Israel sing niku. Mereka kan mencuri gelang emas-emasan milik Fir'aun dan milik penduduk Mesir. Lalu kemudian pada akhirnya emas itu dipakai apa? Dipakai untuk membuat patung. Patung niku disembah. Itu bentuk dari penyelewengan mereka. Itu kan sesuatu yang nggak baik. Nah, Syekh Al-Sa'rawi mengatakan bahwa sesuatu yang nggak baik itu ujung-ujungnya pasti akan membawa pada ketidakbaikan. Ketika kita mengambil sesuatu yang nggak baik, ketika kita niku mengonsumsi atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, sesuatu yang haram, maka sesuatu yang haram itu akan mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi awak dhewe niku mengonsumsi atau memasukkan atau memakai atau menggunakan sesuatu yang haram, yang terlarang. Kita niku akan lebih cenderung untuk melakukan sesuatu yang haram juga, baik ucapan maupun perbuatan. Maka di dalam hadis niku dikatakan bahwa bagaimana mungkin Allah itu menerima doa seseorang, atau digambarkan bahwa ada orang yang sedang melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut, badannya kotor dan seterusnya. Lalu dia memohon kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, padahal doa orang musafir itu mestinya mustajab, tetapi karena makanan yang haram, yang dia pakai sesuatu dari hasil yang haram, minumannya juga dari sesuatu yang haram, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan permintaan dari orang itu? Artinya sesuatu yang nggak baik itu akan mengimbas pada ketidakbaikan pula. Maka salah seorang salafus saleh ini sampai mengatakannya, dia mengatakan bahwa ro'a itu asaro ma'asiyati fi jabal. Aku bisa melihat asar atau efek buruk dari maksiatku melalui atau dari hewan tunggangan. Jadi zaman biyen kan dereng wonten motor, dereng wonten sepeda. Kendaraan ini nggih entah keledai, entah unta, entah kuda. Nah, beliau mengatakan, aku bisa melihat dampak buruk dari maksiatku itu dari hewan tungganganku. Jadi nek duwe hewan, berdasarkan itu, kalau punya hewan tunggangan kok berat wae, ora gelem diarahke. Ini goro-goro napa? Goro-gorone awak dhewe mungkin pas malam harinya melakukan kemaksiatan sehingga hewannya tidak nurut. Itu maksudnya aku bisa melihat asar dari kemaksiatanku itu dari nopo hewan tunggangan. Dan itu bisa ya monggo dipenggali, bisa dikiaskan kemana-mana. Mungkin atine dhewe sumpek, mungkin pikirane macam-macam, ngoten niku bisa jadi. Anak dhewe bandel, kok bisa jadi niku karena ya ada sesuatu yang tidak pas atau yang kurang benar dari mungkin apa yang kita makan, mungkin apa yang kita pakai, atau dari hasil-hasil yang kurang pas ngoten. Niku monggo dipenggali. Dawe salah seorang salafus saleh ngaten, dan di dalam tafsirnya Syekh Al-Sa'rawi mengatakan seperti itu. Jadi ketidakbaikan yang kita lakukan itu akan berdampak. Dampak yang nggak baik nih. Jadi kita mengonsumsi sesuatu yang nggak baik itu bisa kita rasakan dampak dari ketidakbaikannya itu pada diri.
Ya, summa afauna ankum, meskipun begitu ya, meskipun mereka niku ya zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, kudune syukur diselametke, ning malah kufur seperti itu menduakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memaafkan kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian mau berterima kasih. Kuwi kurang apik kaya apa Gusti Allah katanya. Dilarake atine nek cara kasarane, dilarake atine, tetapi Allah tetap memaafkan mereka ben ngopo? Ben mereka mau berterima. Padahal sing butuh ya mereka. Yang butuh kan kita, ngoten nggih, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya Allah begitu maha pemaafnya sehingga kesalahan yang sebegitu besar yang dilakukan oleh kaum Bani Israel itu Allah masih memaafkan mereka. Harapannya apa? Ben do gelem matur nuwun. Dan niku baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa kegembiraan Allah terhadap taubatnya seorang hamba itu melebihi kegembiraan seseorang yang dia kehilangan bekal makanan dan minumannya saat sedang melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Lalu kemudian dia menemukan kembali. Ini misalnya awak dhewe lagi piknik, mriki nggih mboten wonten padang pasir, piknik teng hutan dhewean, ora eneng sapa-sapa. Nggawa bekal teng rangsel ilang. Adoh lor adoh kidul ra iso njaluk tulung sapa-sapa. Tentu kan kita merasa sangat khawatir dan sedih. Lalu kita tertidur atau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ransel kita niku ada di sebelah kita. Aku nggak oleh seneng oleh syukur oleh seneng tenanan karena merasa bahwa ini yang akan bisa menyelamatkan. Nah, senangnya Allah terhadap pertobatan seorang hamba itu melebihi senangnya orang yang artinya Allah niku sangat senang ketika kita niku mau bertobat kepadanya. Sehingga pintu tobat Allah niku selalu terbuka lebar-lebar. Selama kita masih hidup di dunia ini. Maka nggih monggo kesempatan niku manfaatkan sebaik-baiknya. Karena Allah selalu membuka pintu tobatnya kepada kita. Kenapa Allah selalu membuka pintu tobatnya kepada kita? Selain supaya kita berterima kasih, juga supaya orang-orang itu selalu merasa ada peluang untuk bisa kembali kepada Allah. Dan biar mereka niku karena ya digambarkan kan, misalnya awak dhewe niku nglakoni dosa siji terus ora ana dalan tobate. Lalu kemudian kita berarti dengan seperti itu akan masuk neraka. Kan terus awak dhewe ngadi-adi. Si nglakoni dosa siji yo mlebu neraka, aku iki wis ora ditampa tobatku. Wis genah mlebu neraka, ngopo kok ndadak siji? Padha-padha mlebu nerakane tak sisan gawe dosa sing akeh. Siji karo 1000 padha wae, mending aku nglakoni 1000 sisan. Wong padha-padha mlebu neraka. Maka Allah membuka pintu tobat sehingga ketika satu kesalahan dilakukan seseorang itu biar orang itu tidak sisan wae lah. Nanggung nek gur siji. Wong padha-padha ora diterimane. Allah membuka pintu tobat supaya apa? Supaya orang itu ketika melakukan satu kesalahan, dia kemudian mikir, aku kan jalur ngepuro wae wong di ngepuro karo Gusti Allah. Maka kemudian dia tidak kepikiran untuk melakukan dosa berikutnya. Sebab dia tahu bahwa Allah akan mengampuni ini. Itu nek sing berpikir normal, tapi ada yang memanfaatkan Gusti Allah yang mau welas asih tak nglakoni dosa sakit-akeh bar aku njaluk mesti di ngepuro Gusti Allah ki apian. Karena mungkin ada orang yang kepikiran seperti itu. Tapi kan ya sebagai seorang hamba mestinya ya mikirnya orang ketika Allah itu zat yang maha baik, tentunya kita niku Bapak Ibu rahimakumullah
ya izin setiap saat melakukan dosa yang sama lalu meminta maaf atau atas dosa-dosa kita yang sama ngoten. Meskipun nggak apa-apa. Artinya selagi kita meminta maaf, selagi kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Dosa njupuro, seperti itu aja. Terus sampai kita nanti meninggal, itu tidak apa-apa. Selagi kita meminta maaf, maka Allah akan mengampuni kita. Rumusnya ngoten niku. Jadi jangan pernah kita kemudian merasa aku pawaan wong elek ya serasa tobat wae nyatane aku tobat wingi nglakoni nek. Tidak, selagi kita masih bertobat Allah akan mengampuni. Ya, dikatakan Bapak Ibu rahimahullah bahwa 30 hari yang dilalui oleh Nabi Musa ketika menyendiri untuk menerima wahyu dari Allah niku pada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah selama 30 hari niku Nabi Musa menyendiri. Lalu ditambah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Jadi di setelah 10 hari pertama bulan Zulhijjah nikulah Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat. Nah, di sini di ayat berikutnya Allah mengatakan wa iz ataina Musal kitab. Dan ingatlah ketika kami Allah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab wal Furqan dan sesuatu yang bisa membedakan antara mana yang hak, mana yang batil, mana yang memberi petunjuk dan mana yang memberi kesesatan. Alkitab di sini maksudnya adalah Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Supaya apa? Supaya la'allakum tahtadun, supaya kalian wahai kaum Bani Israel bisa menjadikannya sebagai alat untuk petunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi Taurat, fungsi kitab suci secara umum itu untuk menjadi petunjuk bagi kita. Neng masalahnya apakah semua Bani Israel mengambil Taurat sebagai petunjuk atau tidak? Nyatanya banyak yang kemudian tidak menjadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk. Bahkan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum. Justru orang-orang ahli kitab niku berbeda pendapat, berselisih justru setelah turunnya napa niku wahyu dari Allah. Jadi kaum Bani Israel berbeda pendapat justru setelah turunnya Taurat. Kaum Nasrani juga seperti itu. Padahal harusnya Bapak Ibu rahimahumullah ya kitab suci niku sebagai hidayah bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita. Nah, artinya ketika kita bingung, kita merujuknya ke sana. Ketika kita berselisih pendapat, kita merujuknya ke sana. Pengadilnya itu di kitab suci ini. Tapi nyatanya orang-orang Bani Israel banyak yang tidak menjadikan kitab suci mereka sebagai petunjuk. Ya sama sebagaimana Al-Qur'an itu kan dikatakan bahwa Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk bagi semua orang. Di dalam surat Baqarah itu dikatakan bahwa Quran itu sebagai petunjuk bagi semua orang. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa menangkap petunjuk Al-Quran itu. Sebenarnya itu terbuka untuk siapapun. Artinya wong sing ora Islam nek gelem maca Quran dia akan mendapatkan petunjuk asal membacanya dengan hati yang terbuka. Dan banyak juga di negara-negara barat orang-orang membaca Quran lalu kemudian
sing awale yang terakhir kemarin kan kita lihat ya di medsos itu ada seorang perempuan yang awalnya menjelek-jelekan Al-Quran karena menganggap bahwa wanita di dalam Al-Quran itu ditindas hak-haknya, dianggap sebagai makhluk yang nomor dua. Nyatanya yo harus menutup diri, harus menutup aurat dan seterusnya. Itu kan bertentangan dengan kebebasan berekspresi menurut mereka. Tapi setelah si perempuan ini membaca sendiri Al-Quran, dia malah mualaf, malah menyatakan diri masuk Islam dan mengatakan bahwa tidak ada agama yang memuliakan perempuan sebagaimana Islam memuliakan perempuan. Artinya apa? Orang-orang itu karena Quran itu petunjuk bagi semua orang. Asal dia mau membaca, mempelajari, itu akan mendapatkan petunjuk. Buktinya ya sudah banyak orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak misalnya kemarin kalau cerita salah seorang peneliti dari Perancis ketika meneliti muminya Fir'aun itu kan dia mendapati kandungan yang berlebih, kandungan garam yang berlebih pada tubuh si Fir'aun. Ya, dia bingung ini kok ada manusia yang kandungan garamnya sebanyak ini. Ini orang normal, ini bukan kondisi yang normalnya manusia. Nah, kemudian disodorkan nih, dibaca Quran bunyinya kayak kemudian langsung masuk Islam. Karena memang secara ilmiah dia mengakui orang yang ternyata Quran memberi keterangan. Misalnya lagi ada ahli peradaban Mesir. Di buku-buku mereka itu nggak ada kata Haman. Patih Haman, kita mengenal Patih Haman. Itu di buku-buku mereka, itu nggak ada. Haman itu nggak ada. Nggak ada nama Haman itu nggak ada. Ternyata di Quran ada dan itu identik dengan Haman itu setelah diulik, setelah dicari-cari, ternyata Haman itu adalah orang yang ya istilahnya arsitek. Zaman saat ini arsitek. Haman itu arsitek. Ternyata Haman itu pengertiannya adalah arsitek. Dan itu benar ada di dalam Al-Quran. Ketika Fir'aun bilang Haman, tolong aku buatkan bangunan yang tinggi menjulang ke langit supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Itu kan orang yang tugasnya memang membuat bangunan-bangunan seperti itu. Guru-guru ngoten niku dia juga masuk Islam. Guru-guru hanya satu kata Haman itu yang ada di dalam Al-Quran dia masuk. Artinya itu sebenarnya petunjuk bagi semua orang. Tapi kalau orang itu sudah menolak terlebih dahulu, biasanya dia tidak akan mendapatkan petunjuk tersebut. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kadang-kadang kita sendiri ketika mengkaji ayat-ayat Allah, pas moco wis sok iso nangis, pas di kesempatan yang lain tanpa rasa apapun. Mungkin kita pernah mendapati membaca karo ngangen-ngangen terjemahane apa maknane ngoten niku, kadang-kadang terus awake tersentak lalu kemudian yang berbesmili di bulan baleni ngoten niku yo nangis terus. Tetapi di lain hari ketika kita membaca, yo biasa. Nah, jadi ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah seperti ini, Bapak Ibu rahimahullah, niku akan memberikan petunjuk tersendiri bahkan bagi orang yang beriman. Bagi kita yang insya Allah ya orang Islam, ya orang iman, ketika mengkaji ayat-ayat Allah niku akan menambah petunjuk bagi kita. Apalagi setelah kita tahu makna-makna yang dalam yang terkandung di dalam Al-Quran. Apalagi ketika kita membacanya pas tengah malam, pas sendirian, itu akan terasa betul
terasa betul nopo niku getarannya. Maka membaca Quran pada malam hari atau saat sendirian kan sangat direkomendasikan di dalam agama kita untuk nopo, untuk healing nek bahasane sasak niki. Untuk menenangkan hati, menguatkan jiwa itu karena salah satu fungsi Al-Quran itu sebagai hidayah atau petunjuk bagi kita. Ya mungkin Bapak Ibu apa yang kita acarakan ngeten iki awak dhewe ngaji tafsir. Berarti kan kita berusaha untuk memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Semoga ya ayat rong ayat itu membuat kita semakin tahu, semakin paham tentang apa sih yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan menemukan mutiara terpendam yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena saya setuju Bapak Ibu, satu ayat niku kalau kita resapi, kalau kita maknai, niku kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Meskipun ayatnya sama, penemu kita niku menjadi berbeda-beda. Maka monggo Bapak Ibu, karena kitab suci secara umum dan Al-Quran termasuk di dalamnya itu sebagai petunjuk kita, ya monggo kita menjadikan Quran ini sebagai petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya Islam nang masjid tok, tapi Islam ya nang omah, ya karo bojone, ya karo anake, pas gawe, pas dadi RT, pas dadi lurah, pas dadi presiden, semua itu ada aturannya di dalam Islam, ada rambu-rambu. Itu supaya Islam itu benar-benar membumi dalam kehidupan kita sehari-hari, petunjuknya ya dengan Al-Quran. Monggo lah kita mulai dari kita sendiri. Nang masjid ya dadi wong Islam, ngurmati anak ya dadi wong Islam, ngurmati bojone dadi Islam, napa niku bersosial dengan masyarakat juga sesuai dengan tingkai-tingkai keislaman. Insyaallah kalau seperti itu tanpa harus mengajak siapapun, maka masyarakat secara otomatis akan menjadi masyarakat yang Islami. Kita mulai dari memperbaiki diri kita sendiri, keluarga kecil kita. Insya Allah ketika semua yang hadir di sini memperbaiki diri dan keluarganya, momen wong sak bisa sing keluargane itu pun apik tanpa perlu macam-macam. Fokus pada diri kita masing-masing dan keluarga dengan berpetunjuk pada Al-Quran. Insya Allah ngoten Bapak Ibu rahimakumullah. Ini nyuwun ngapunten 2 pekan kula mboten beto kitab kula ketelingsut teng pundi dereng ketemu. Ini kula beto versi satingan mboten versi anu niki web digital iki. Sami niki tafsir Ibnu Katsir tapi versi digital. Sakjane kula mboten marem, mboten saged nyoret-nyoret ngoten niku. Ketelingsut kula teng pundi niku